memutuskan untuk menetapkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan rapat pleno, kami memutuskan untuk menetapkan dari 443 calon anggota DPR yang dinyatakan lolos dan diumumkan dalam daftar calon sementara sebanyak 436. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya hari ini, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023 melaksanakan penetapan daftar calon sementara DCS, calon legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Pileg 2024 mendatang. Pada kesempatan ini, kami boleh mengundang Bapak Ibu pimpinan atau wartawan media lain yang pada kesempatan ini berkenan hadir dalam rangka kami melakukan konferensi pers untuk melaksanakan proses pengumuman daftar calon sementara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses pengumuman ini dia melalui mekanisme proses tahapan. Jadi pertama kita mulai dengan pengumuman bakal calon yang dimulai dari tanggal 24 April sampai dengan 30 April. Selanjutnya kami melakukan proses pengajuan bakal calon, di mana partai politik melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei. Setelah kami melakukan proses pengajuan bakal calon, kami mulai melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi tentang bakal calon atau caleg-caleg yang berasal dari partai politik peserta pemilu. Seperti kita tahu bersama bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 18 partai politik. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita menemukan ada berkas-berkas bakal calon anggota legislatif yang memang belum dinyatakan memenuhi syarat, sehingga kita kembali lagi menyampaikan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Nah, melakukan perbaikan itu kemudian dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai dan dengan 6 Agustus 2003. Jadi ada bakal calon legislatif yang administrasinya belum lengkap. Kpu Kabupaten kembali mempersilahkan partai politik untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian setelah itu kami masuk dalam proses verifikasi administrasi perbaikan. Proses verifikasi perbaikan dan kembali melakukan verifikasi administrasi lagi. Kemudian kami menemukan juga bahwa ada partai politik juga yang syarat administrasi juga belum terpenuhi. Sehingga kami berdasarkan PKPU 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kembali dibuka untuk proses pemberkasan verifikasi atau pencermatan lagi yang berkaitan dengan nomor urut, tanda gambar, foto tidak sesuai, itu diberikan kesempatan kepada partai politik lagi untuk melakukan perbaikan yang dimulai dari tanggal 6 Agustus sampai dan dengan 11 Agustus. Nah, setelah 6 sampai 11 Agustus selesai, kami masuk dalam proses penyusunan dan penetapan daftar calon sementara. Proses penyusunan dan daftar calon sementara yang dimulai dari tanggal 12 Agustus sampai dan dengan 18 Agustus. Dan puji Tuhan, pada kesempatan kemarin kami dalam rapat pleno tertutup memutuskan untuk menetapkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan rapat pleno kami memutuskan untuk menetapkan dari 443 bakal calon anggota DPR yang dinyatakan lolos dan diumumkan dalam daftar calon sementara sebanyak 436 yang tersebar dalam 18 partai politik. Ada partai politik yang mengusulkan berdasarkan 25 kursi, yaitu 3 dapil,
ada juga yang mengusulkan cuma 2 dapil. Ada juga yang memang mengusulkan juga partai bakal calon legislatifnya yang memiliki ketentuan misalnya dapil 1 10 kursi, dapil 2 6 kursi, dapil 3 9 kursi. Ada juga yang mengusulkan tidak sesuai dengan itu. Diamankan juga dalam PKPU dan juga bahwa bisa mengusulkan lebih dari sampai 100% atau bisa kurang juga dari 100%. Dengan demikian pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada media online dan secara khusus juga Bapak Ibu wartawan yang sudah ada pada kesempatan ini bahwa kami Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan dan mengumumkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan total keseluruhan 436. Dalam proses masa pencermatan kami menemukan lagi ada bakal calon legislatif yang syarat administrasinya tidak memenuhi syarat, sehingga kami memutuskan untuk maintenance-kan yang bersangkutan sehingga tidak diakomodir untuk masuk dalam pengumuman daftar calon sementara. Adapun pengumuman daftar calon sementara dimulai dari hari ini pada tanggal 19 Agustus sampai dan dengan 23 Agustus. Dan selain pengumuman itu, kami juga menyampaikan kepada publik untuk menyatakan atau memberikan masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan bakal calon dari 436 tersebut. Mekanismenya nanti bisa disampaikan ke kami atau lewat website kami dengan menyampaikan identifikasi yang lengkap. Seperti itu. Dan saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Masukan dan tanggapan masyarakat itu dilakukan dari tanggal 19 Agustus sampai dan dengan 28 Agustus. Jadi selama 10 hari. Sedangkan pengumumannya itu 5 hari. Jadi kita masih memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat selama 10 hari. Sehingga ketika saat masukan dan tanggapan masyarakat itu masuk, kami akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kebenaran dari masukan yang diberikan kepada kami untuk dalam rangka melihat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkualitas, karakternya juga independen, mandiri, dan sebagainya. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mohon maaf, berdasarkan ada sedikit tambahan juga bahwa memang dalam PKPU dan Juknis 996 diharuskan kepada kami untuk menyampaikan kepada media massa dan media elektronik. Nah, yang kami saat ini sudah umumkan melalui media massa yaitu melalui Ambon Express dan media elektronik melalui RRI Somlaki, dan kami juga akan menyampaikan kepada media lewat akun kami juga, website KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bisa melalui website, bisa melalui FB, bisa melalui Instagram maupun media sosial lainnya yang ada di akun KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan memang dalam regulasi juga bahwa dalam menyampaikan pengumuman kepada publik secara terus kepada media massa memang tidak mengisyaratkan untuk menampilkan foto, cuma nama partai politik, gambar partai politik, daftar nomor urut caleg dan nama caleg serta alamat dari caleg tersebut. Nah, itu yang kami publikasikan ke media massa melalui Ambon Express dan membacakan melalui media elektronik yaitu RRI Somlaki. Sedangkan untuk fotonya itu nanti melalui akun resmi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena memang berkaitan juga soal dengan efisiensi anggaran yang memang menjadi terbatas, sehingga memang dalam hal publikasi juga dilakukan seperti itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan masuk dalam diskusi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Sek. Terkait dengan TMS, mungkin pada kesempatan ini juga mungkin kami sampaikan juga secara terbuka kepada media massa supaya bisa diketahui bersama juga bahwa beberapa calon yang berasal dari masing-masing partai politik ya. Dari 18 partai politik, ada 16 partai politik yang mengusulkan bakal calonnya itu 100%. 100% dalam arti dalam dapil 1 dengan jumlah kursinya 10 calon berarti 100%-nya dimasukkan. Dapil 2
6 kursi, berarti 6 kursi semuanya memenuhi. Dan dapil 3 9 kursi dipenuhi semuanya. Itu berlaku untuk 16 partai politik. Nah, ada 2 partai politik yang mengajukan bakal calonnya itu tidak mencapai 100%, tapi prinsipnya dalam mekanisme PKU dia memenuhi keterwakilan 30% dan dinyatakan memenuhi syarat, tetap kita mengakomodir. Partai yang 2 partai tersebut itu adalah, yang pertama adalah Partai Garuda. Partai Garuda mengusulkan bakal calonnya dari dapil 1 itu lengkap 100%, dapil 3 lengkap 100%, dan cuma dapil 2 yang hanya mengusulkan 5 bakal calon. Bakal calon dari 6 bakal calon 6 kursi dari dapil 2. Itu ada pada Partai Garuda. Selanjutnya partai yang kedua adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan dalam pengajuan bakal calon sampai dan dengan pencermatan dari dapil 1 mereka mengusulkan 10 bakal calon. Dari dapil 2 sejak pengusulan tidak mengusulkan, sampai dan dengan pencermatan DCS dan penetapan ini tidak mengusulkan pada dapil 2. Sedangkan dapil 3 mengusulkan 9 berdasarkan dengan jumlah kursi pada daerah pemilihan tersebut. Nah, dalam proses verifikasi dari perbaikan sampai dan dengan pencermatan DCS, kami melakukan verifikasi dan sudah sangat-sangat maksimal. Kami menemukan bahwa ada beberapa caleg dari partai P3 yang memang persyaratan administrasinya tidak memenuhi syarat, sehingga kami memutuskan untuk mentemeskan yang bersangkutan partai politik, bakal calon dari partai politik tersebut, dan dari jumlah bakal calon yang diusulkan dari dapil 1 sebanyak 10, kita melakukan klarifikasi dan verifikasi. Kami menemukan ada satu kegandaan partai politik yang ada di P3 dengan Partai Garuda dapil 7 untuk provinsi. Ya, 2 ganda, jadi ganda. Sehingga KPU Kabupaten melakukan klarifikasi untuk menyatakan kebenaran bahwa yang bersangkutan ini memilihnya di mana. Nah, sehingga kita melakukan verifikasi dan hasilnya yang bersangkutan menyatakan untuk memilih dapil 7 Partai Garuda untuk mencalonkan diri dari DPRD provinsi. Sehingga kuota dari P3 semakin berkurang. Tersisa 9. Kita melakukan proses klarifikasi lagi. Kita verifikasi administrasinya. Dan ternyata kami menemukan ada beberapa bakal calon yang berkas administrasi juga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yaitu ada 5. Ada 5 bakal calon. Satunya sudah ganda dan 5 bakal calon yang syarat administrasinya tidak memenuhi syarat. Sehingga dalam rapat pleno disepakati oleh semua komisioner, kami menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Sehingga terjadi jumlah kursi yang diusulkan di P3 di dapil 1 sebanyak 4 bakal calon, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti berdasarkan keterwakilan 30%, dia sudah menyatakan memenuhi syarat. Kemudian kami berlanjut lagi ke dapil 3. Kami menemukan juga ada berkas administrasi yang juga dinyatakan memenuhi syarat. Yaitu adalah 1 bakal calon dari 9 yang diusulkan. Sehingga kami memutuskan untuk mentemeskan yang bersangkutan, sehingga untuk P3 di dapil 3 hanya ada 8 kursi atau 8 bakal calon. Itu yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan media, wartawan yang ada pada kesempatan ini untuk mengetahuinya, sehingga total yang kami proses untuk melakukan tidak memenuhi syarat pada pencermatan DCS itu sebanyak 7 orang, sehingga yang dari pengusulan sebanyak 443 yang menjadi 436 yang diumumkan melalui dalam daftar calon sementara. Karena memang melalui media massa publik dari Ambon Express dan RRI tidak disampaikan soal pas fotonya, tetapi bagaimana dari media kami, yaitu akun resmi kami berusaha secara maksimal untuk menyampaikan
secara berusaha untuk dia sampai tersebar di publik. Karena memang dalam regulasi juga menyatakan seperti itu. Ya, kami tidak memasang pas foto yang disampaikan lewat media massa karena memang regulasinya yang mengatur. Kalau seandainya regulasinya mengatur bahwa pas foto, ya sudah, kami akan tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga memang karena disampaikan dalam Juknis 996 bahwa untuk media massa dan media elektronik hanya menampilkan nama partai, gambar partai, nomor urut, tanda gambar, nama bakal calon dan alamat. Sedangkan di media kami itu ditambahkan dengan pas. Baik, saya pikir untuk yang pertanyaan pertama ya. Lalu yang kedua terkait dengan usia. Berdasarkan dengan peraturan PKPU bahwa bakal calon yang mau mengajukan menjadi calon anggota DPR, syarat minimal itu adalah berusia 21 tahun. Sehingga ada beberapa dalam proses verifikasi kami menemukan juga bahwa ada calon yang usianya di bawah 21 tahun. Beda kalau menggunakan hak pilih kan dia belum mencukupi 17 tahun tapi sudah menikah, berarti sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi dalam pencalonan agak beda. Itu jadi memang usia yang diamanatkan oleh undang-undang adalah wajib berusia 21 tahun. Terkait dengan rata-rata usia, terima kasih atas pertanyaannya dari Yanti. Memang kami belum mengklasifikasi, melihat bahwa rata-rata usia dari 21 tahun sampai dan dengan kiatas itu kami belum dapatkan, sehingga nanti kami akan sampaikan juga untuk nanti setelah ini kami melakukan mengecek kembali baru bisa menyampaikan ke pihak ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dan juga menjadi bahan masukan bagi kami untuk bisa melihat rata-rata usia bakal calon kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang berikut soal TMS ya. Keterwakilan perempuan. PKPU mengamanatkan kami bahwa syarat dalam bakal calon adalah minimal 30%. Berdasarkan rekapan yang ada dalam 18 partai politik, keterwakilan perempuan semuanya rata-rata di atas 30%. Saya bacakan saja, misalnya PKB, keterwakilan perempuan 32%. Partai Gerakan Indonesia Raya, keterwakilan perempuan 30%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, keterwakilan perempuan 30%. Partai Golongan Karya, keterwakilan perempuan 30%. Partai Nasdem, keterwakilan perempuan 30%. Partai Buruh, keterwakilan perempuan 30%. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, keterwakilan perempuan 30%. Partai Keadilan Sejahtera, keterwakilan perempuan 32%. Partai Kebangkitan Nusantara, keterwakilan perempuan 32%. Partai Hati Nurani Rakyat, keterwakilan perempuan 32%. Partai Garda Republik Indonesia, keterwakilan perempuan 33%. Partai Amanat Nasional PAN, keterwakilan perempuan 30%. Partai Bulan Bintang, keterwakilan perempuan 36%. Partai Demokrat, keterwakilan perempuan 32%. Partai Solidaritas Indonesia, keterwakilan perempuan 36%. Partai Perindo, keterwakilan perempuan 30%. Partai Persatuan Pembangunan, keterwakilan perempuan 33%. Dan Partai Umat, keterwakilan perempuan 40%. Jadi rata-rata keterwakilan perempuan itu di atas 30%. Baik, untuk Ibu Yani saya pikir dulu ya. Selanjutnya ke Pak Andre. TMS partai politik. Ya, pertanyaan yang bagus dan memang perlu juga untuk disampaikan ke media massa juga untuk mengetahui bahwa dalam hal partai politik merasa dirugikan terkait dengan tidak memenuhi syaratnya bakal calonnya, maka selama SK diterbitkan dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu. Proses mekanisme penanganannya melalui sengketa yang kewenangannya ada pada Bawaslu. Jadi Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan proses sengketa, entah itu masuk dalam sengketa cepat yang dimana mungkin dalam mekanismenya yang saya tahu itu 3 hari sudah selesai, atau kalau tidak memenuhi sebuah kesepakatan maka kita masuk dalam istilahnya adjudikasi.
12 hari dalam proses penanganan sengketa itu. Jadi mekanisme kalau partai politik tidak setuju, keberatan dengan bakal calonnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat melakukan keberatan melalui jalur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan sengketa. Ada proses sengketa cepat atau sengketa yang berproses sampai pada sebuah adjudikasi. Itu yang mesti disampaikan kepada Bapak Ibu partai politik. Dan kemarin juga kami juga sudah menyampaikan kepada partai politik, silakan Bapak Ibu merasa dirugikan dengan keputusan yang kami keluarkan, silakan ada jalur lain yang bisa dapat memproses proses dari keberatan dari partai politik yang bersangkutan. Yang kedua, jadi kita dalam mekanisme proses pengumuman ini kan dari daftar calon sementara sampai dan dengan penetapan daftar calon tetap itu akan dilakukan pada tanggal 4 November, ya, itu pengumuman DCT-nya. Setelah kita mengumumkan berdasarkan PKPU 10/2003, ada tahapan-tahapan juga yang tadi Pak Ane sampaikan, proses pergantiannya juga ada. Jadi proses pergantian dari partai politik itu juga ada. Karena mekanisme pergantian bakal calon dari partai politik, entah itu dia meninggal, entah itu dia mau pindah dapil, entah itu dia ganda, dan entah itu mau diganti, itu kewenangan penuhnya ada pada partai politik. Dan kalau mereka sudah melakukan proses pergantian, wajib hukumnya untuk mendapat persetujuan dari DPP. Itu sudah diatur dalam regulasi juga, bahwa entah dia partai politik mau ganti, entah meninggal, entah like or dislike, suka atau tidak suka, itu kewenangannya ada pada partai politik. Tetapi ingat bahwa mereka juga wajib mendapat persetujuan dari DPP. Karena ketika saat kita melakukan verifikasi, menyamakan fisik dengan silon, itu wajib ada sebuah persetujuan dari DPP yang menamatkan bahwa mereka nama-nama ini sudah disetujui atau belum. Nah, untuk ketahuan bahwa mekanisme pergantian itu masih akan dilakukan lagi pada tanggal 14 September sampai dan dengan 20 September. Mekanisme pergantian juga masih ada. Tergantung dari partai peserta pemilu, yaitu partai politik, mau melakukan proses pergantian itu kembali ke urusannya partai politik. Tetapi yang tadi saya sampaikan tadi, intinya adalah wajib mendapat persetujuan dari DPP. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang jelas, kita masih dalam diskusi. Terima kasih, Bapak. Baik.